Oke baik, selamat pagi anak-anak, salam sehat. Senang sekali Pak Guru pada pagi hari ini bisa menyapa kalian meskipun secara virtual. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Guru harap pada kesempatan ini Pak Guru menyapa kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Ini dia materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Aku harap kalian tolong cermati baik-baik video pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena dalam video ini nanti Pak Guru akan berikan tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, itu saja. Kita langsung saja, ini dia materinya. Check it out. Oke baik, anak-anak kelas 8, ini dia materi kita pada pagi hari ini di bab 5, yaitu Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, materi yang kita akan bahas pada pagi ini adalah dengan subtopik menggali nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Nah, tujuan belajar kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menggali nilai-nilai dan semangat daripada Sumpah Pemuda. Ya, ini dia tujuan belajar kita pada pagi hari ini dan materinya yang akan kita bahas ada dua pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah arti dan makna Sumpah Pemuda. Nanti kita akan bahas apa sih arti dan makna daripada Sumpah Pemuda itu sendiri ya dalam pertemuan ketiga di bab 5 pada pagi hari ini. Nah, yang kedua nanti yang kita akan bahas adalah nilai-nilai luhur apa saja yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Oke baik, ini dia materi yang pertama guys yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ya, yang pertama adalah arti dan makna Sumpah Pemuda. Nah, tentunya anak kelas 8 tahu semua apa itu isi daripada Sumpah Pemuda. Nah, karena kalau kalian tahu isi dari Sumpah Pemuda itu, kita akan bahas nanti ada satu persatu dari isi Sumpah Pemuda itu, apa yang menjadi arti dan makna dari setiap ketiga isi dari Sumpah Pemuda itu. Nah, yang pertama adalah isi Sumpah Pemuda yang pertama adalah satu nusa. Nah, apa sih sebenarnya arti dan makna daripada satu nusa? Nah, ini dia. Ya, satu nusa bermakna adalah suatu wilayah atau satu tanah air. Nah, oleh karena itu kita mengakui satu tanah air yaitu wilayah Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, wilayah yang disebut juga dengan istilah Nusantara. Nah, yaitu Indonesia yang memiliki sekitar 17.000 pulau, merupakan wilayah kepulauan yang menjadi satu kesatuan dan bukan wilayah terpisah-pisah. Itu maksudnya daripada makna daripada isi yang pertama dari Sumpah Pemuda itu yaitu satu nusa. Oke, nah isi yang kedua daripada Sumpah Pemuda itu adalah yaitu satu bangsa. Nah, apa maknanya? Dia maknanya daripada satu bangsa. Nah, satu bangsa ini adalah bermakna bahwa satu kesatuan suku bangsa Indonesia yang memiliki suku yang sangat keanekaragaman atau kemajemukannya yang tingkat tinggi, atau bahasa lainnya adalah tingkat pluralisme yang dialami oleh bangsa Indonesia itu adalah sangat tinggi. Itulah yang membuat bangsa kita adalah bangsa yang sangat kuat karena keberagamannya. Nah, selain itu juga keberagaman Indonesia adalah ada dalam baik itu adat istiadat, kebiasaan. Nah, perbedaan suku daripada bangsa inilah yang tidak menjadikan kita terpecah belah, tetapi justru menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, jadi artinya satu bangsa dari berbagai keanekaragaman yang kita alami di bangsa kita. Nah, oke, isi dari yang ketiga Sumpah Pemuda itu adalah satu bahasa. Nah, kita akan bahas apa sih maknanya daripada satu bahasa. Ya, ini dia. Indonesia adalah memiliki beraneka-ragaman bahasa. Bahkan tiap daerah itu memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda.
Nah, artinya adalah banyak bahasa yang dipakai oleh bangsa Indonesia. Nah, meski demikian, Sumpah Pemuda menyatakan bahwa adanya suatu bahasa yang menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, karena begini anak kelas 8 membayangkan kalau kita semua dari berbagai daerah kita masing-masing, kita menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Kebayang nggak? Kira-kira apa yang terjadi? Pak Guru yakin, ya pasti maksud dan tujuan kita kalau kita sama-sama mempertahankan bahasa daerah kita, kita akan tidak akan suatu titik temu. Nah, makanya bagaimana caranya setiap pemuda dari berbagai daerah dari bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini adalah membuat suatu bahasa dan menyepakati suatu bahasa yang menjadi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, penggunaan daripada bangsa Indonesia ini adalah dapat juga menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, itu dia arti dan makna daripada Sumpah Pemuda, yaitu ada satu nusa, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Ya, oke, kita lanjut. Materi yang kedua yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah nilai-nilai luhur. Nah, yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nah, kita akan bahas nanti apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nah, oke, ini dia. Nilai yang pertama itu adalah nilai kegotong royongan. Ya. Nah, apa saja yang menjadi contoh daripada nilai kegotong royongan? Nah, Pak Guru rasa kalian semua sudah pernah mendengar istilah daripada gotong royong. Nah, contohnya adalah yang pertama, biasanya kita melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Nah, kalau kita sebagai warga sekolah, tentunya lingkungan sekolah. Ya, biasanya dulu kita setiap hari Jumat, kita melakukan gotong royong, yaitu kerja bakti. Nah, kalau di sekolah biasanya kita kerja bakti bareng-bareng semua warga sekolah, baik itu di lingkungan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, nilai gotong royong juga ini bisa juga dilakukan di rumah kerja baktinya, di tempat kalian tinggal, ya di RT kalian masing-masing, bahkan di desa kalian. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah membantu, ya biasanya kalau di rumah kalian membantu orang tua atau orang lain yang membutuhkan bantuan kalian. Nah, misalnya suatu saat kalian di rumah, orang tua meminta bantuan kalian, terutama dalam melakukan suatu pekerjaan, atau orang lain tetangga kalian yang membutuhkan. Nah, artinya ada mungkin pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan cara bersama-sama. Nah, yang ketiga adalah membuat papan pengumuman biasanya, yaitu di sekolah, ya terutama sekarang adalah ya misalnya papan pengumuman protokol kesehatan, nah yang sesuai dengan standar yang dari pemerintah, ataupun juga di rumah, yaitu ya papan pengumuman tentang protokol kesehatan juga, ataupun hal-hal lain yang sifatnya informasi yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu contoh daripada nilai kegotong royongan. Nah, nilai yang kedua adalah ya nilai patriotisme. Ya, nilai ini adalah yang pertama, kalau kalian sebagai warga sekolah ya ikut ya menjadi peserta dalam upacara bendera ataupun upacara-upacara hari raya besar. Nah, ataupun kalian diminta menjadi petugas upacara, itu luar biasa. Contoh daripada nilai patriotisme yang pertama. Nah, yang kedua adalah ikut upacara atau kegiatan baris berbaris. Nah, yang bisa dilakukan kalau pada saat kalian kelas 7 dulu. Nah, yang ketiga adalah ya sigap. Nah, melerai teman jika ada teman kalian yang sedang berkelahi ataupun tawuran. Nah, itulah contoh atau bentuk nilai-nilai daripada patriotisme. Nah, yang ketiga adalah
nilai musyawarah. Nah, nilai musyawarah ini contohnya adalah aktif dalam pemilihan ketua kelas. Jangan sampai kalian memiliki sikap yang pasif atau adaptif, nama atau terserah siapa saja. Itu tidak boleh. Nah, yang kedua adalah ikut serta dalam, ya misalnya kalau kalian di masyarakat, pemilihan ketua RT, kadus, ketua lingkungan, misalnya. Nah, yang ketiga adalah nilai musyawarah yang ketiga adalah tidak memaksakan kehendak ketika berdiskusi kelompok. Nah, misalnya pada saat pembelajaran, kalian diminta bekerja kelompok ya, kalian tidak boleh memaksa ya kehendak ketika orang sedang berdiskusi. Nah, itu dia. Nah, nilai yang keempat adalah ya nilai cinta tanah air. Nah, contoh daripada nilai cinta tanah air ini yang pertama adalah ya bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Ya, sebagai wujud cinta tanah air kita adalah kita harus bangga apa yang menjadi produk-produk hasil daripada karya-karya anak dalam negeri. Nah, yang kedua ya bangga dan suka dengan misalnya tarian daerah, lagu-lagu daerah, ya pakaian-pakaian daerah. Nah, itu adalah bentuk daripada cinta tanah air. Nah, yang ketiga adalah ya bangga dan juga suka dengan makanan-makanan ya tradisional atau makanan-makanan khas dari daerah-daerah. Ya, kita jangan bangga kalau kita itu makan-makan yang ya kalau bisa berasal dari negara-negara luar. Ya, misalnya KFC rame, McD rame, Pizza Hut juga rame. Nah, kita lupa, bro. Kalau kita memang negara kita adalah negara yang kaya akan ya makanan khas daripada daerah-daerah kita sendiri. Nah, itu dia 4 nilai yang pertama, dan nilai yang berikutnya adalah ini nilai kekeluargaan. Ya, nilai kekeluargaan yang pertama contohnya adalah kalian misalnya dalam pembelajaran di sekolah, kalian ikut ambil bagian dalam ya belajar kelompok. Nah, misalnya bergantian antara dari rumah ke rumah. Kalau sekarang dilarang mungkin karena kerumunan, ya menghindari. Yang kedua adalah saling menyayangi anggota keluarga dalam konteksnya di rumah. Ya, misalnya kalian harus sama-sama saling menghargai, menyayangi sama anggota keluarga di rumah. Hindari yang namanya pertengkaran. Yang ketiga adalah misalnya pada saat kalian sedang terjadi pertengkaran, selisih pendapat, segeralah memaafkan atau berdamai dengan siapa saja yang kalian diajak bertengkar. Nah, meskipun itu hanya perbedaan pendapat. Nah, itu nilai kekeluargaan. Nah, yang berikutnya adalah nilai persatuan. Nah, ini nilai-nilai luhur nih. Yaitu yang pertama, kalau nilai persatuan untuk kita itu meskipun berbeda, ya tetap kita bersatu lah. Nah, misalnya tidak suka bertengkar dengan siapa saja. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Misalnya di sekolah, saya mah teman sama dia aja karena dia itu satu agama Pak dengan saya, satu suku kita Pak. Nah, itu harus dihindari. Yang ketiga adalah mau bekerja sama dan juga tolong-menolong dalam kegiatan-kegiatan apapun sifatnya yang positif. Nah, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Itu adalah ketiga nilai-nilai persatuan. Nah, nilai yang berikutnya adalah yaitu nilai kerukunan. Nah, nilai-nilai ini contohnya adalah bagaimana kita memupuk rasa kerukunan kita. Yang pertama, misalnya ada teman yang sedang sakit, kalian wajib menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, yang kedua adalah saling membantu dalam hal-hal kebaikan. Dan jangan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, yang ketiga adalah tidak mengejek atau menghina orang lain. Kalau orang lain dapat ya sakit hati, akhirnya nanti adalah menimbul suatu permasalahan atau pertengkaran. Nah, itu dia nilai kerukunan.
Nah, nilai yang berikutnya adalah nilai kerjasama. Nah, kalau kerjasama ini banyak hal yang harus dilakukan, terutama sebagai pelajar. Yang pertama adalah mengerjakan tugas. Nah, misalnya ada tugas kelompok. Nah, yang lain jangan minta enak saja. Tunggu jadi saja, nyontek sana sini. Disuruh kerjain, udahlah. Saya mah tinggal minta aja. Nah, itu perlu dihindari. Yang kedua, ya misalnya di rumah, di sekolah kalian wajib membantu orang tua. Ya, membantu guru atau membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan Anda. Nah, itu namanya kerjasama atau bahu-membahu. Yang ketiga, membantu, ya siapa tahu ada yang musibah tetangganya atau pada saat tertentu kalian diminta bantuan oleh tetangga kalian di rumah. Kalian harus ya melakukan itu. Itu adalah bentuk daripada nilai-nilai kerjasama. Nah, itu adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nah, berikutnya adalah ya nilai-nilai luhur yang berikutnya itu adalah ya nilai tanggung jawab. Nah, contoh daripada nilai tanggung jawab ini adalah ya kalian kalau diberikan tugas tolong dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, baik tugas itu dari Bapak Ibu guru ataupun tugas dari orang tua, ya, kalian harus mengerjakannya sebaik mungkin. Itu adalah bentuk daripada nilai-nilai tanggung jawab. Yang kedua adalah mengerjakan pekerjaan rumah. Misalnya nih, ada tugas, ada PR dari sekolah ataupun dari orang tua di rumah, ya kerjakan dengan setulus mungkin. Dan lakukan itu semua lah dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah untuk tanggung jawab yang lain adalah menyelesaikan segala pekerjaan apapun itu yang dibebankan kepada Anda, ya kerjakan semua pekerjaan itu hingga tuntas dan selesai. Nah, itu adalah bentuk sikap tanggung jawab. Nah, yang berikutnya adalah nilai luhur yang berikutnya adalah nilai cinta damai. Nah, ini yang perlu nih. Ya, yang tidak kalah penting. Misalnya, tidak suka membuat masalah atau membuat onar. Ya, dengan siapa saja, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, misalnya kalian pada saat tertentu kalian menyaksikan orang yang sedang bertengkar atau berkelahi, kalian harus bisa melerai, ya mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertengkar pada saat itu. Nah, yang ketiga adalah kalian yang harus dihindari adalah membicarakan teman, ya atau hal-hal negatif dari teman Anda ataupun orang tua Anda ataupun siapa saja. Ya, jangan membicarakan teman atau aib teman ataupun hal-hal yang negatif daripada seseorang karena Anda tidak punya. Nah, itu adalah beberapa nilai-nilai luhur ya daripada Sumpah Pemuda. Oke, anak, itu dia materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, ini dia tugas kalian. Ya, nanti kalian Pak Guru minta menurut pendapatmu kira-kira apa yang menjadi makna daripada Sumpah Pemuda? Ya, minimal 5. Oke, sampai sini perjumpaan kita. Di akhir kata, Pak Guru mengucapkan, ya tetap jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian. Selamat pagi dan sampai jumpa. Oke, itu dia materi pelajaran kita yang bisa Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Pak Guru berharap apa yang telah Pak Guru sampaikan tadi anak-anakku bisa dipahami dengan baik. Dan kalau memang apa yang disampaikan Pak Guru tadi kurang dipahami atau belum dimengerti dengan baik, silakan kalian langsung saja nanti tanyakan di GCR pada saat pembelajaran. Oke, salam sehat, tetap jaga kesehatan kalian, tetap makan makanan yang bergizi, biar kalian tetap fit dan tetap sehat. Dan jangan lupa kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Antonius.